Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29 Memenangkan Hatimu. Acia menatap keempat pria yang berdiri di depannya dengan perasaan iba. Belum lagi beberapa bagian tubuh ada yang diperban dan beberapa lagi terdapat luka goresan yang cukup banyak. Karena menjadi mafia adalah keinginan dan hobi yang sudah mendarah daging dari sejak leluhur kami, jawab Rich dengan senyum psikopatnya. Untuk apa punya dendam abadi om? Itu hanya akan membuat hidup kalian tak tenang. Lagian menang jadi bara kalau jadi abu. Kalian akan sama binasa. Bantah Acia yang merasa menjadi mafia itu terlalu banyak konsekuensi negatifnya. Kau berkata begitu karena tidak pernah tahu Acia. Kata apa yang diucapkan api kepada kayu yang menjadikannya tiada. Senyum penuh dendam Hendrik mengatakan sebuah isyarat. Acia hanya terdiam meresapi setiap kata yang diucapkan Hendrik yang kalau dipikir ada benarnya juga. Jadi menang berapa om? Tanya Acia tiba dalam diamnya saat teringat bahwa Erlan dan keempat sahabatnya menang dalam pertempuran itu. Astaga bocil, tawa keempat pria dewasa itu begitu mendengar pertanyaan tiba Acia yang begitu pelan. Tadi katanya nggak boleh jadi mafia, tapi kemudian dia bertanya mereka menang berapa. Hanya Erlan saja yang menang, kami tidak. Jawab Virgo terdengar lesu. Menang apa? Tanya Acia antusias. Memenangkan hatimu. Tawa Hendrik mengacak rambut Acia gemas seperti adiknya sendiri. Belum om, jawab Acia yang membuat keempat pria itu terperanjat mendengarnya. Mending sekarang om semua pulang, istirahat gih, kata Acia yang iba melihat mereka. Tidak Acia, kami tunggu operasinya selesai dulu. Jawab Rich yang bisa merasakan ketulusan ucapan Acia memang murni karena rasa ibanya melihat kondisi mereka. Nggak apa-apa kok om, kan ada Aci di sini, kata Acia yang membuat keempat pria dewasa itu tersenyum. Ya harus ada Aci, jika tidak, nanti Erlan akan menangis, tawa Hendrik yang diikuti yang lainnya. Tak menyangka Erlan yang dingin dan keras akan semanja itu pada istri kecilnya sampai lupa aturan dan situasi. Akhirnya mereka memilih pulang, karena setelah mereka pikirkan, saat sadar nanti yang Erlan cari pasti Acia. Dan mereka hanya ingin memberikan Erlan dan Acia ruang serta waktu untuk berdua agar bisa menyatu secara utuh seperti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Dok, bagaimana kondisinya? Tanya Acia begitu khawatir saat dokter keluar setelah lampu operasi mati. Kondisi Tuan sudah stabil nyonya, hanya saja belum sadar dan kami akan memindahkan ke ruang rawat.
Jelas dokter itu lalu tak lama beberapa perawat mendorong hospital bed Erlan keluar menuju ruangan khusus pemilik rumah sakit. Jadi Tuan Erlan pemilik rumah sakit ini dokter? Tanya Acia yang berjalan beriringan dengan dokter muda itu menuju ruang rawat Erlan. Iya nyonya, jawab dokter muda itu menahan senyum mendengar ucapan polos gadis kecil di sampingnya. Biasa aja dokter, nggak usah sungkan sama Aci. Anggap saja kita teman, kata Acia menatap dokter muda yang mungkin seumuran Erlan karena sama gantengnya. Baiklah, aku dokter pengganti ayahku, yang sudah menjadi dokter pribadi keluarga Tuan Erlan sejak 20 tahun yang lalu, kata dokter itu sedikit bercerita sambil terus berjalan. Oh, Tuan Erlan sering masuk rumah sakit ya dokter, kesimpulan Acia. Namanya juga mafia, nyonya, jawab dokter itu yang sangat menjawab sekali pertanyaan Acia. Tapi Tuan Erlan bukan dokter kan? Tanya Acia menatap dokter itu sambil terus berjalan di sampingnya. Bukan nyonya, Tuan Erlan itu memang mempunyai aset hampir di setiap bidang. Jelas dokter itu singkat yang membuat Acia mengangguk paham. Sesampai di ruang rawat Erlan, dokter itu memeriksa kondisi Erlan dan mengatakan bahwa Erlan akan sadar sekitar 1-2 jam lagi. Setelah kepergian dokter itu, Acia duduk di kursi samping ranjang Erlan. Bayi berkuasa banget ya, ucap Acia meletakkan pipinya di atas telapak tangan kanan Erlan. Aci bobot sebentar ya Bay, kata Acia memejamkan mata. Akhir ini dia sangat mudah lelah. Satu jam kemudian, sayang, panggil Erlan pelan yang benar merasa sangat haus. Erlan mengelus kepala Acia yang tidur menjadikan telapak tangan bantal itu, tapi Erlan terpaksa membangunkannya. Sayang, Bay haus, kata Erlan lagi menggoyang sedikit kepala Acia yang masih tidur menjadikan telapak tangannya bantal. Bay haus. Acia yang masih separuh mengantuk itu segera berdiri dan mengambilkan air putih di atas meja untuk Erlan lalu memberikannya. Tolongin, tangan Bay kan sakit, pinta Erlan menatap tangan kirinya yang diperban. Acia mengucek matanya lalu meletakkan kembali air yang dipegangnya di atas meja samping ranjang. Sebentar ya Bay, Aci minta sedotan dulu, kata Acia. Mungkin pelayan mereka lupa memberikan sedotan pada segelas air yang diantarkannya. Sayang Bay haus banget, pakai mulut kamu aja, pinta Erlan yang terlihat sudah begitu haus. Tapi, Bay haus lo sayang, kata Erlan seolah tak berdaya terus mendesak Acia. Akhirnya Acia meminum air itu dan segera menunduk mencium Erlan yang berbaring di ranjang itu, menyalurkan airnya sedikit demi sedikit agar Erlan tidak tersedak. Masih haus sayang, keluh Erlan ingin lagi. Erlan terus meminta sampai segelas air itu benar kosong tak bersisa.
Terima kasih. Senyum lebar Erlan segera duduk dan meminta Achia merapikan bantal di belakangnya agar nyaman. Nah ini, Bai bisa duduk, kata Achia menatap aneh Erlan sambil merapikan bantal agar Erlan duduk dengan nyaman. Ya bisalah sayangkan yang dioperasi lengan Bai, itu pun operasi ringan. Jawab Erlan apa adanya. Ih, kalau gitu ngapain minum pakai cara seperti tadi? Mending Bai duduk begini terus minum langsung dari gelas. Ucap Achia polos. Dia pikir tadi Erlan belum bisa duduk karena tubuhnya masih sakit belum lagi siap operasi. Ya kan Bai pengen ngerasain bibir kenyal kamu sayang. Jawab Erlan sambil tertawa karena berhasil mengibuli bocil polos itu. Ih, Achia dengan spontan memukul kepala Erlan saking emosinya saat ditipu mentah-mentah. Ah, sakit sayang, kamu mau bunuh Bai. Masih luka begini udah kamu pukul. Suara lirih Erlan memegang perutnya yang ternyata juga diperban, karena tertutup baju jadi Achia tak melihatnya. Perasaan Aci pukul kepala, kenapa yang sakit perut? Tanya Achia yang membuat Erlan ketahuan kalau bohong. Ya kan Bai mau nahan pakai tangan biar gak kamu pukul. Tapi saat mencoba bergerak rasanya sakit, sepertinya luka Bai terbuka lagi. Lirih Erlan mencoba menarik perhatian Achia sambil menarik baju pasiennya ke atas memperlihatkan pada Achia luka di tubuhnya yang cukup banyak. Hiks, maafin Aci. Tangis Achia merasa bersalah langsung memeluk kepala Erlan yang duduk itu dan mengelus-elusnya. Kamu jangan marah. Marah lagi ya, badan Bai udah sakit semua rasanya. Bai hanya ingin dimanja. Omongan buaya Erlan agar Achia berhenti marah padanya, apalagi soal kebohongan Erlan pagi tadi. Aci nggak marah kok. Ayo makan dulu biar nanti Bai bisa minum obat, kata Achia melepaskan pelukannya. Tapi Erlan tak mau terus memeluk perut Achia erat sambil menyembunyikan wajahnya di dada Achia. Nanti infus Bai tertarik. Cemas Achia melepaskan dengan pelan pelukan Erlan dari tubuhnya. Ayo makan, kata Achia yang tengah mengaduk bubur itu menatap Erlan yang menatapnya sendu itu. Bai kenapa? Tanya Achia kembali meletakkan mangkok bubur itu di atas meja saat menatap wajah Erlan yang begitu sendu. Kamu cinta sama Bai nggak sih? Tanya Erlan dengan suara bergetar menatap Achia dalam. Entah kenapa Erlan merasa Achia mengurusnya hanya karena rasa kasihan dan tanggung jawab. Aci sayang sama Bai kok. Jawab Achia. Yang Bai tanya kamu mencintai Bai? Tanya Erlan minta kejelasan. Achia menggeleng dengan cepat sambil tersenyum nakal. Dia heran saja dengan Erlan yang sudah jauh berubah sensitif sejak beberapa hari yang lalu. Kamu beneran gak cinta Bai?
Tanya Erlan ulang dengan lirih memeluk pinggang Acia erat menyembunyikan wajahnya. Baik kok nangis. Heran, Acia tak menyangka Erlan menangis dengan begitu tulus dan perasaan itu sepertinya memang murni sensitif sekali sepertinya. Erlan dengan cepat menghapus air matanya yang entah kenapa menetes tanpa bisa dia tahan saat rasa sakit menusuk relung hatinya. Saat jiwa cool dan kerasnya kembali, Erlan langsung berbaring memunggungi Acia yang ternyata tidak mencintainya itu. Baik jangan, bekas operasinya belum kering. Larang Acia memegang pundak Erlan agar tidak berbaring miring ke kiri karena selain lengannya siap operasi ada infus juga di tangan kirinya. Biarkan, ketus Erlan tak peduli menepis tangan Acia, merasa sakit hati saat Acia ternyata tak mencintainya. Bye, suara lembut Acia dengan sabar saat sikap Erlan benar seperti anak ngambek yang menyita kesabaran. Nggak usah pegang, kamu juga nggak peduli sama Bai kan? Kamu nggak cinta apalagi sayang sama Bai. Jadi buat apa kamu masih peduli? Biarin aja sakit kapan perlu mati di sini, ucap Erlan yang rada ekstrim namun terkenal bocah sekali. Astaga, ada apa dengan suami galakku? Batin Acia diam terkekeh, merasa geli saja. Saat pria pemarah itu berubah seperti anak kecil, tapi ini seperti murni bukan suatu sikap yang dibuat-buat. Acia naik ke atas ranjang lalu memeluk Erlan dari belakang tak peduli walaupun pria itu terus menepis tangannya. Aci sayang dan cinta sama Bai, pernyataan Acia yang berbaring memeluk Erlan yang memunggunginya itu. Nggak, kamu bohong, teriak Erlan walaupun sekarang dia tak lagi menepis tangan Acia yang memeluknya. Nggak bohong papi Erlan, Aci benar mencintaimu, kata Acia dengan serius ke dekat telinga Erlan sampai pria dewasa itu merinding saat nafas Acia berhembus ke dekat telinganya. Baring telentang baik, jangan begitu. Lembut Acia perlahan meraih Erlan agar kembali berbaring telentang. Setelah Erlan berbaring telentang, Acia yang masih berbaring miring ke arah Erlan tersenyum menggoda sampai Erlan tekanan batin. Acia menopang kepalanya dengan sebelah tangan lalu sebelah tangannya lagi menyentuh wajah Erlan yang hanya pasrah setelah berbaring telentang itu. Sayang, kamu harus mencintai Bai, tegas Erlan tak lagi memohon tapi sudah terkesan memaksa. Kenapa? Acia malah semakin mempermainkan perasaan Erlan saat tahu perasaan pria dewasa itu sedang sensitif. Karena Bai mencintaimu, tegas Erlan dengan suara berat. Banyak di luar sana yang mencintai Bai, tapi mereka tidak meminta Bai untuk mencintai mereka juga, kata Acia yang terkesan berbelit-belit. Ini tentang kita, bukan mereka ataupun masa lalu Bai, suara keras Erlan bersamaan dengan emosinya. Astaga Bai,
Baru abis operasi kok udah emosi nggak baik. Geleng kepala Acia sambil tersenyum lebar mengecup pipi Erlan lagi. Bayi itu sayang, kamu tahu nggak? Bisa nggak sih kamu memperlakukan bayi layaknya kekasih? Bukan justru kayak mainan yang terus kamu buat main dan acak sesuka hati kamu. Tiba Erlan begitu emosi merasa tulusnya terus dipermainkan, bahkan Acia seolah tak menganggapnya. Diem, nggak boleh emosi lagi. Acia yang mendengar ungkapan Erlan barusan langsung melunak. Bahkan memeluk kepala Erlan agar tenang. Ternyata perasaan Erlan beneran sensitif dan Acia tak berani lagi bercanda dengannya. Kamu, Acia sudah langsung nyosor duluan sebelum Erlan melanjutkan ucapannya. Bersambung.